UGM atau Universitas Gajah Mada. Mereka itu ada yang namanya kayak semacam himpunan mahasiswa. Itu isinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang penggiat e-sports. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Fun fact-nya, karena aku pernah ke sana, nge-cast di sana, dan langsung dijelaskan bahwa kita tuh ada kalau di SMA-nya tuh kayak ekstrakurikuler. Oh, berarti bisa dibilang mereka menyediakan wadah nih untuk para Wadahnya disediain banget. e-sports. Bener. Apalagi yang berkuliah di UGM, kan dijadikan sebuah tim ya tuh. Masalahnya itu bukan cuma tim doang. Apa? Jadi misalkan kalian punya tim nih, kalian punya tim di fakultas mana? Oke. Itu nanti UGM bakal mengadakan turnamennya. Oh, berarti turnamen antar fakultas. Iya, Wah. fakultas bahkan yang di Jogja itu universitas-universitas kayak kita ambil contoh ya kayak Atma Jaya di sana tuh ikutan juga gitu loh untuk turnamen tersebut. Jadi terbuka buat semuanya yang ada di Jogja. Wah, berarti bisa dibilang dari Jogja cukup kompetitif ya. Cukup kompetitif, makanya mungkin Jogja ini harus diperhatikan ya. Yes. Bibit-bibit, bebet-bebet, bobot-bobot unggulnya nih jangan-jangan dari sana. Tapi jangan salah, di sini di Palembang nih yang kayak aku bilang, aku 5 kali sampai 6 kali 2019 itu ke sana gara-gara salah satunya juga waktu itu dari ISPL juga aku berangkatnya. Oh. Berkali-kali ke sananya karena Enak ya? kompetitif di sana banyak juga ternyata, Ansel. Berarti ini dua kota yang cukup kompetitif bakal beradu nih ya Bakal perwakilannya dari Yogyakarta dan juga Palembang. Siapakah yang lebih kuat? Kali ini dari UGM ada Faye, ada Rabbit, Dovi, Choco Chino, dan juga Kavi. Dari tim UGM ya. Sementara ini kalau misalnya kita melihat dari Mantika Palembang, mereka punya King Kepoy, ada Iger Amatayakul, susah namanya Iger ya. Ada Fanda, ada King Aero, ada juga tim Avarga Amatayakul. Waduh, Oh, ini kayaknya ada 2 squad nih jadi satu gak sih? digabungin ya. Iya, kayak mereka kan dari satu sekolahan yang sama ya, dari satu institusi yang sama, ada 2 nama King dan 2 nama Amatayakul. Mungkin beda kelas. Mungkin beda kelas. IPA sama IPS. Iya, iya, benar. Kalau bisa dibilang dari ininya ya, dari nickname-nya, Iger dan Avarga, Apa? itu kayak yang sains banget ya. Oh, iya deh. Yang kayak science banget tuh ini kelihatan. Iya. Kalau misalkan dari King Apple King Kepoy dan King Aero, ini kelihatan karena dia mempelajari silsilah kayaknya dia adalah anak sastra. Wah, iya. Atau kalau misalkan anak IPS sejarah. Oh iya deh. Bisa aja. Asumsi saya luar biasa ya. Kalau Fanda? Kalau JKT? Fanda, Jessica Veranda. waduh, Bukan ya? Ansel seleranya tinggi sekali ya. Pantas Anda banyak yang DM ya, tapi Anda pilih gitu loh. Tapi kali ini Anda mencoba pengalih isu, tidak banyak bisa. banyak yang cukup mengejutkan. Ya, Ada link Yuzong, Hayabusa, Khalid, dan Freya muncul. For the first Oke. time kah ya? ini kayaknya mereka riset deh Hayabusanya ya. Atau mereka kayak udah mempelajari bahwa mungkin dari UGM ada salah satu player yang cukup memiliki skill dasar. Oh, tolong buat teman-teman, ini UGM-nya Universitas Gajah Mada ya, bukan Universitas Guna Dharma. Udah main tadi, udah main. Beda, Ya, ntar kayak, Bang, Guna Dharma kapan main? Udah tadi, Bang, besok lagi. Tapi ini yang Gajah Mada ya. Pendukungnya banyak soalnya. Iya, banyak tadi dulu, banyak banget sih. Iya. Tapi kali ini Hilda. Oke, ini berarti bakal jadiin Hyper Freya nggak kak? Untuk KB? Atau Hyper Freya sih aku lihat. ya, kayaknya kemungkinan besar sih ya. Dengan adanya sedikit reward untuk Freya, pasti kehadirannya untuk sekarang. Tapi kalau menurutku kalau misalkan mereka melakukan band topik kayak Freya gini dan ada Hilda, aku ya saya merekomendasikan band Esmeralda. Oh iya. Balmond Balmond bakal IPS. karena dua player ini, tiga malah sama Selena menggunakan Soul Eater itu mendapatkan absorb damage. Iya. Freya menggunakan Valkyrie-nya dia mendapatkan absorb damage yang sangat banyak. Hilda masuk dalam Masuk perebutan rumput dapat. dapat absorb damage. Ya bisa dibilang ya kalau mau untuk menghajarnya Esmeralda bisa opsi yang bagus. Tapi nggak bisa dipungkiri memang Uranus juga ini bakal cukup kuat buat nahan. Dan sebaliknya dari UGM mereka bakal nge-ban ke arah tank terlebih dahulu kah? Karena Kufra udah mereka pick, Atlas juga masih open. Atau permasalahan di sini Hildanya bakal jadi tank atau bakal ditaruh sebagai side lane. Ini
ada dua hashtag yang berbeda di kolom komentar kita. Ini ada mantap pride katanya. Mantap Pride. Iya, mantap pride. Kayaknya Mantiga apa gitu. Oh, Mantiga Palembang kali ya. Iya, kayaknya Palembang Pride sama ini ada semangat UGM. Wih, Ini. komennya ada UGM Pride juga di sini. Ini. Tuh, ada juga. Ini tolong Kak Syahid Wibowo 2020 masuk UGM. Iya, semoga keterima ya. Semoga. Ada kirim-kirim pesan ya. 2020 masuk UGM. Mantiga menang berangkat ke Jogja. Waduh, keren ya berarti ya. Dari Palembang berangkat kan Jogja. Wah. Yang penting jangan lupa ini ya, bisa dibilang apa namanya, prosedur kesehatannya, Protokol kesehatan. saya perhatikan protokol kesehatan. Kok prosedur? Maklum saya nggak pernah keluar kota lagi sekarang. Ya, jadi Anda kok dari keluar kota. Oh iya, sangat jelas, sudah pasti. Nah, tapi dengan mengambil Esmeralda di sini berarti benar kayaknya Freya-nya mungkin bisa aja jadi Freya Sideland. Yes. Atau jangan-jangan ini bakal Esmeralda. jadi Esmeralda Sideland Oh, dengan iya. Hilda Tank. Atau Esmeralda Hyper nih, melihat Rek juga sempat dipakai kan. Kalau Esmeralda Hyper sih bahaya juga ya, itu backline-nya ada Varsha sama YSP sih. Iya. Nah, Kimi ternyata aman. Jadi nggak bakal ada ini ya, one sided draft. Ya. Bukan one sided game. Kalau one sided draft tuh kita ngelihat draftnya aja udah kayak waduh ini berat nih. Tapi kan belum tentu ketika udah mulai masuk gamenya. Kita pada hari ini Piala Mempra Esports 2020 Axis yang mempertemukan UGM melawan Mantiga Palembang kali ini. Yang akan ditemani oleh KB dan juga Ansa, tapi lihat di sini Vandanya. Hai, mau coba muter-muter saja tapi langsung ke game posisinya oleh seorang Varsha dan juga Isansin. Mungkin peran dia apa? Bakal nge-hold karena King Aero dan juga King ke point mau ngambil ke arah Mbappe, tapi Aero bakal connect, lihat bakal coba digarotin. Soul Eater terus berhasil diamankan, langsung flick ke depan. Vandanya berhasil dapetin 1 kill, 2 di menit belum menit 1 bahkan. Gila sih, ini bener-bener rusuh banget dari Mantiga Palembang. Mereka tahu bahwa mereka bisa aja ngamarin early game apalagi dengan Kimi. Tapi kali ini lihat red buff-nya ternyata batal untuk didapatkan oleh teman-teman dari Mantiga Palembang hanya dengan menggunakan fire stack tadi barusan yang ketarik ternyata. Tapi emang bener-bener ya, Hilda Tank itu rusuh banget sih Bung Ansel. Ya berhasil disecure, tapi emang kehadiran itu ya cukup bisa dibilang menakutkan. Tapi lihat Chococino antara Revenge membuka vision dan Lihat. Dia doang regen. Iya. Malah Chococino-nya yang digebuk-gebukin nangis ke belakang. nggak punya Sakit ring ini loh. kan ya. Iya loh, ini ngeri banget emang damage-nya. Kavi mau gak mau harus lebih safe lagi karena dia udah tumbang 1 kali dan masih mencar tiket kepalanya. Karavei lumayan itu ya, tipis-tipis cicil-cicil sampai lunas itu, cicilan mungkin 0% atau bahkan sampai 50% ya. Tapi saya tidak mengerti yang kayak gitu-gitu. Tapi di bottom lane-nya ini kayaknya memang landing phase-nya lebih dimenangkan sama Freya. Oh iya, ngadapin seorang explore ya, tapi ya Chococino-nya mulai ngediving di depan terlalu dalam dari Esmeralda Polistar pun masih ada action. Datang malah bantu dari seorang Vanda mau coba nge-backup, tapi lihat yang tengah juga King ke poinnya bakal adu gebuk sama Rabbit dan langsung di take down. Oh, mungkin bakal dua tapi Rabbit masih dikejar begitu saja ditembak-tembakin tapi bakal tumbang. Tyrant Revenge digunakan, Purify juga udah on. Kali ini Aero bakal dipaksa untuk mundur. Oh, makin charge ya. Hampir saja men-take down karena Chococino. Tapi dia masih ada sedikit darah. Itu jadi tanker ya, udah sekarat kayak gitu tuh bete. Asli, bete banget. Bete banget sih. Tapi kali ini Mountain Shocker ngebuka vision saja untuk bisa dibilang menghindari takutnya ada yang bersembunyi semak-semak yaitu Hilda. Tapi kali ini dia langsung memotong saja jalan nampaknya di tengah. Bikin Aero lebih berfokus buat setidaknya mungkin naik juga sih Raptor. Menit 2 dia Raptor loh. Cukup dengan 3 assist ya. Dia sebagai Kimi bisa dibilang Kimi sukses di awal game karena dia bisa dibilang farming hero dengan cukup baik di sini. Tapi King Kepoy, itu tipis banget row-nya. Falling Starboard dapat langsung dibantu begitu saja dan langsung ke arah belakang, flick out dua-duanya. Karena defense digunakan, dipacu ke astaga. Tapi kali ini dengan 1 kali selebewan maut dari Stardust Dance. Kali ini lihat pergerakan dari Esmeraldanya sangat liar sekali Bu Ansel. yes, tapi at least gak kehilangan 2 dari seorang V bisa menyelamatkan seorang Kavi dari
pasti darahnya yang sangat sekarat banget. Cyclone Eye bakal digunakan, tapi secara mengejutkan turtle-nya diambil kali ini oleh seorang King Aero. Gila, ini snowballnya jelas banget sih. Falling Star pun lagi di atas, lihat lagi pergerakan ada satu dua pergerakan di start ternyata dengan Falling Star pun Last Insanity-nya udah pecah tapi masih muncul. Duar bebek langsung hilang begitu saja. Oh my god, nice aim banget dari seorang King Aero, akhirnya membuahkan hasil ya dengan maksimum charge-nya. Oh, ini bahaya loh. Ini bisa di zoning loh blue buff-nya. Oh. Ini bisa sih dengan Iya, tapi Kepoy kayaknya masih belum mau terburu-buru. Dia tahu di sana ada trap, tapi kayak melihat pergerakan, oke, ini tiga-tiganya ngumpul, dia coba untuk lontarin arrow di bottom lane. Lihat Freya-nya menangin landing phase dong, levelnya bahkan ketinggalan 1. Dia masih punya execute juga yang ditahan, dan bahkan ini stacknya udah 6. Jadi untuk melakukan serangan-serangan agresif kalau stacknya udah 6, dia bakal gampang banget. Tapi di sisi lain, lihat di sana Chococino-nya udah bakal tumbang. Vanda mengambil rumput untuk regen dan Tigernya datang. Hati-hati, arrow-nya connect, dan Dovi harus lebih berhati-hati juga karena absorb damage-nya bakal hilang juga dari Vinaga Armor. Kayaknya bakal langsung display aja ke bagian mid lane turret, tapi setengah darah udah bisa didamankan. Dan bahkan, kali ini Avarganya lebih berfokus sama damage nih, Bung Ansel. Oke, tapi lihat pelan-pelan tapi pasti Uranusnya mau coba cutting lane, mau sedikit melakukan pressure, tapi 3 dari Man 3 Palema juga nge-hold di atas. Nge-zoning, bener-bener zoning sih ini. Halo Rabbit, mau kemana? Lihat sakit banget damage daripada seorang Freya. Hanya langsung ditendang satu kali, hilang begitu saja HP yang dimiliki sama seorang Rabbit. Padahal itu adalah Uranus, Bung Ansel. Hilang begitu saja. Vanda mencoba untuk berlari. Falling Star kena 2 kali bakal langsung ke arah Kavi dalam ancaman. Coba untuk mundur, flick out ke belakang. Coba untuk defensif dan ternyata stun. Connect ke Avarganya udah punya blue buff. Ini yang aku bilang, Esmeralda dengan blue buff, dia bakal mainin cross mount shield cooldown reduction yang sangat-sangat bebas. Ini kendali map semua udah dipegang sama Man 3 Palembang. Sekarang mereka masih dapetin 3 objektif dari segi turret. Bahkan turtle-nya 2 kali sudah dikantongi oleh King Aero. Ini bisa semakin menguatkan posisi mereka untuk melakukan push. Dan lihat, Raptor masih baru jadi di menit ke-6 buka dari seorang Kavi. Gila sih. Ini pressure-nya benar-benar beda. Pressure-nya gila berarti ya, menit 6 loh Bu Ansel. Masalahnya untuk seorang Yushin dapetin pundi-pundi gold di awal tuh sangat-sangat penting. Tapi kalau misalnya kayak gini, arrow-nya bakal connect kayaknya. Tapi bakal diving, masih ada Tyrant Revenge, Faye-nya kena trap dan arrow aja setengah darah. Bayangkan kalau itu bisa di diving sama seorang Hilda dan juga seorang Selena yang berenang-renang di sana, Bu Ansel. Yes, bakal dipacul, tapi lihat di arah bottom lane ternyata dari seorang Freya-nya harus ditumbangkan. Falling Star bakal di-open oleh seorang Avarga. Gak ada dengar siapapun, Rabbit dan cukup HP. Lihat damage-nya udah lumayan sedikit sakit, tapi masih agak tertinggal dari segi levelnya ya. Dan lihat di sana ada Roy yang lontarkan, mungkin bakal langsung dipacu kagak, cuma di stand saja. Chocino harus lebih berhati-hati. Roy lagi dilontarkan untuk kedua kali dari Kepoy. Yes, dan Brute Force juga udah diamankan, tapi kali ini mereka mau coba lebih objektif lagi. Bottom turret berhasil diamankan untuk inner turretnya. Dia top lane. Avarga juga nge-push terus mau ke arah base. Lihatin Vandanya, dia udah punya immortal dan bahkan dia memiliki conscious blast di sini. Jadi bisa dibilang nanti ketika dia deal damage dia bakal nyicil juga ke arah depan. Tapi di sisi lain blue buff-nya coba untuk diamankan terlebih dahulu. Seorang Avarga hampir aja kena Mountain Choker ya. Kalau di last hit sih ya hoki banget sih, hoki tingkat tinggi ya. Hoki tingkat tinggi. Tapi kalau misalkan kayak gini terus ya, emang harus aku akui Kavi gak bakal bisa farming dengan bebasnya, karena dengan red buff saja ini juga masih untung dapat ya. Iya. Kalau misalkan nanti di zoning lagi dan red buffnya gak dapat, ini ruginya bakal 2 kali lipat. Dan arrow-nya connect, Falling Star pun ternyata di sana dan ada defense Assassin saat ini kayaknya terlalu diving, terlalu commit. Vanda, Tyrant Rage-nya digunakan ternyata daripada seorang Chococino. Yes, tapi lihat kali ini spray down ke arah Turtle dan 2 memberikan space tambahan untuk teman-temannya. Kayaknya Valkyrie, ini bahaya, langsung absorb damage di sana, sakit sekali. Rabbitnya langsung dipaksa untuk mundur. Glowing One sudah diamankan begitu saja sama Kimi. Lihat damage-nya ke arah Kavi, sakit banget dan dia gak punya maximum charge. Bayangkan kalau dia punya maximum charge, itu kayaknya bisa dihajar area mid lane-nya. Apalagi tadi itu Chococino nongol ya kan, dikasih efek slow sih hilang sih harusnya. Dan kali ini tadi red buff udah diambil kah ya? Sama King Aero red buff-nya? Belum sih. Belum ya?
Belum. Oke, tapi lihat arrow-nya, nggak kena karena siapa Kavi nggak dapet dia berarti. Itu apaan? Viraga Armornya langsung pecah. Iya, Tyrant Revenge ke arah rumput tapi Lihat nggak tulinya ada. darahnya. Optimal Vander Aduh, langsung maju di depan sana. Lihat di sana, pecah Immortal yang dimiliki oleh seorang Dovi. Ini benar-benar marah bahaya banget. Kenapa? Karena Dovi harus membuka tim fight kalau misalkan dia ingin ngebait seorang Ufranya. Oke, tapi lihat di menit 9 base ternyata bakal mencoba untuk dipus saja Rabbit di depan, nggak bisa menahan spray down dari seorang Kimi dan Sakit banget. 60 detik lagi, 50 detik lagi sebelum Lord Starbun, bakal Polystar pun awas, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Langsung ada Mountain Shooter, Crossmount Shield-nya dilontarkan, dan inilah dia langsung mundur dari Mantika Palembang ketika mereka tahu mereka posisinya udah kebaca. Mereka udah kuat banget kali ini, dari segi keuangan udah berbeda 7.000 dan levelnya bahkan lihat dari seorang King Aero udah level 15 terlebih dahulu, Bung KB. Bener banget, Nuansel, ini dia yang membedakan Kimi. Kalau udah owning di awal, snowballingnya lebih gila daripada hyper carry manapun. Row dilontarkan, belum ada target, masih charge, cuma lewat, cuma permisi, cuma ngecek ombak kayaknya. Arrow lagi, Connect ke arah Varsya, dan lihat darahnya setengah, bener-bener setengah. Kena Aero, kena bisa trap secepat itu darahnya. Itu bayangin kalau ada maksimum charge. Bisa langsung hilang sih. Hilang Seketika saja. Makanya bahaya loh. Crossmount Shield kayaknya blue buff-nya udah diamankan. Row lagi. Cino mulai bergerak tampaknya. Mulai bergerak ke area Lord kali ini. Tapi udah ada ekspor menghadapi depan sana. Rabbit mencoba untuk mengganggu tentunya. Apakah bakal ada Last Insanity? Yes, Last Insanity yang mau. Tapi ternyata terlalu terlambat. Dovi harus tumbang di depan sana dengan ada pergerakan dari Iger. Tapi dilihat di sana Vanda terkena Vader Airstrike banyak banget, harus tumbang. Kavi dapetin satu. Tentunya dibawa tumbang lagi kan? Enggak, masih terlalu strong daripada seorang Igernya. Karena Iger dapetin langsung damage daripada Valkyrie skill ultimate yang dimiliki oleh seorang Freya. Oh my god, Dovi-nya sebenarnya dia berani banget sih untuk setidaknya melakukan steal, tapi enggak di momen yang kurang tepat kali ini ya. Yes, benar banget. Ini bisa dibilang momen yang sangat-sangat kurang tepat untuk seorang Dovi karena dia tidak punya immortal lagi. Yes. Dan dia sendirian, dia tidak ada lagi yang membuka map, apalagi di Kiminya Aero udah punya damage yang tinggi banget dan endless battle dan Igernya. Hati-hati dah, itu Iger adalah tipikal fighter spammer. Freya ini emang tipikal yang agak spammer dikit, tapi bisa dibilang dengan skill-skill yang dia miliki juga dia memiliki kredibilitas yang sangat luar biasa untuk mendeal damage gitu loh. Apalagi dia menangin landing phase lawan seorang export. Yes, dan Panda tadi kita lihat dia langsung beli bed armor, bakal makin keras banget. Dan lihat Dia respect sama damage dari Kavi ya, walaupun dia juga bilang levelnya cuma beda satu. Yes, dia harus tahan. Tapi Aero connect ke arah seorang Kavi di arah depan. Cino ada Tyrant bakal di-open saja, mencoba untuk bertahan. Aero juga connect ke arah seorang Kavi, tapi lihat middle ternyata bakal coba di-push saja. Raven gak bisa bertahan, mencoba untuk mundur kali ini. 5 member dari Universitas Gajah Mada. Yap, ini kayaknya bakal dalam ancaman banget Gajah Mada atau UGM. Mereka coba untuk defend terlebih dahulu. Top turret yang tersisa, lontarkan belum ada target yang optimal. Tapi kali ini lihat, mereka coba setup ulang lagi. Sabar banget dari Mantika Palembang ketika mereka tidak mendapatkan korban jiwa dari Lord barusan. Row langsung connect, ternyata di depan sana Cokocino dalam ancaman, terkena masih mumcek juga, setengah darah sudah dilontarkan. Masih ada Vader Airstrike di sana, Vader Airstrike digunakan. Tapi ternyata lihat Rabbit langsung hilang begitu saja. Ditukarkan dengan Iger 1 untuk 1, tapi Immortal juga pecah daripada seorang Dovi. Dovi terkena Row, bakal pecah Viraga Armornya. Bakal ada Last Insanity di sini. Langsung ada Polystar pun juga. Pada untuk mundur, tapi defender juga harus tumbang. Ternyata pada harus tumbang ke depan selesai. Dan belum digunakan Conscious 11 masih ada. Tapi tentunya wings by wings, cross strike yang connect dan awas di sana ada rotan. Kali ini Dovi mencoba untuk mendefend dengan menggunakan fire missile-nya, dan tentunya Mantika Palembang yang tersisa 3 player lebih memilih untuk top lane saja. Yes, 2 tukar 1, dan lihat kali ini King Air-nya sedang diam. Beli item dulu atau ganti item ya? Dia ganti ke arah Divine Glaive di sini biar lebih tajam lagi, dan lihat di 1 kali maksimum charge. Gak connect ya? Gak connect ya? Gak connect. Gak kelihatan. Saya kira kena. Iya. Mungkin tadi dia ngeganggu terus sih dengan maksimum charge, numpang lewat. Tapi kalau bisa dikenain sih malah sangat-sangat menakutkan ya kan? Iya, makanya karena sakit juga ya. Iya. Lama-lama bisa nge-press dan lihat item, bahkan dia langsung ngamanin Rose Gold Meteor demi bisa untuk mengamankan dirinya sih. Iya, belum ya. Ini agak desperate pick item
dari Kavi karena setelah BOD dia mengamankan langsung ke arah Magic. Harmonia konek arah 2, ada bot simbol di depan sana. Dovin coba bertahan, Vira Carbon tidak mencet, dia bakal langsung Pacul saja King Kepoy dapetin satu, cukup Cina harus tumbang dan mereka langsung ke area base ini. 4-3 Palembang lagi dan lagi